Ya Akademia, e-commerce itu masih menjadi idola ya di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi digital, baik di 2-3 tahun terakhir sampai dengan 10 tahun ke depan. Namun jangan lupa bahwa potensi ekonomi digital Indonesia itu tidak hanya di dunia retail, tidak hanya di dunia perdagangan e-commerce saja. Namun kita tahu ada finansial teknologi, perbankan, jasa finansial melalui teknologi. Saat ini ya itu sudah mulai banyak sekali pemain-pemain baru di Indonesia yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan kepada jasa finansial. Yang kita tahu kehadiran fintech ini memang sedikit mengganggu dari pertumbuhan perbankan konvensional. Dan 14,5 miliar US dollar itu sekitar 190 triliun rupiah itu sudah dihasilkan dari para pemain-pemain fintech lokal kita untuk bertransaksi secara digital, baik itu lewat digital payment, baik itu lewat platform funding, lending, P2P lending, ya, kemudian crowdfunding, ada yang kredit dan segala macam, ya. Dan kedepannya, ya, ini akan terus bertumbuh 2017, 2019 hingga 2022, 2030 itu bertumbuh besar. Dan tidak mustahil kalau Indonesia itu akan menjadi negara penghasil inovator-inovator teknologi finansial terbesar sedunia. Karena apa? Tinggal aja ya, saat ini kalau kita bandingkan negara Cina itu sendiri dengan Alibabanya, dengan Ant Financial, dengan Alipay, itu bisa menguasai transaksi hampir seperempat dunia. Nah, Indonesia yang memiliki populasi terbesar di ASEAN dan memiliki potensi resources yang begitu besar, dan kemudian juga anak-anak muda yang punya inovasi yang juga tidak kalah dengan negara Cina dan Amerika, ini akan menjadi pesaing-pesaing baru seperti ada PayPal buatan Indonesia, ya kan, kemudian ada Ripple buatan Indonesia, ada Alipay buatan Indonesia, kenapa enggak? Nah saat ini seperti Gojek pun sudah ada GoPay, ya, dan semua e-commerce Indonesia baik Bukalapak, Tokopedia, Matahari Mall, semua sudah memanfaatkan teknologi finansial untuk melakukan pembayarannya. Namun tidak hanya digital payment, memang ini akan menjadi satu fenomena baru buat kita. Digital payment akan menjadi satu transaksi yang terbesar di finansial teknologi. Dan namun juga masih ada yang lain-lain tadi saya jelas, ada lending, ada P2P lending segala macam yang terus berkembang ke depannya. Itu baru dari sisi finansial teknologi di luar e-commerce ya. Nah yang kedua adalah dari sisi on-demand services. Jadi on-demand services itu belum banyak dilirik oleh negara-negara manapun, khususnya di Indonesia, karena ini adalah merupakan produk jasa secara digital. Jadi seperti Gojek mungkin salah satunya, karena dia jasa transportasi. Kemudian Ruang Guru misalnya, itu adalah jasa edukasi. Kemudian Sejasa, jasa servis ya, servis AC ataupun peralatan elektronik lain di rumah yang rusak. Namun ada jasa-jasa lain, sektor jasa lain yang belum digarap nih secara digitalisasi. Contohnya apa? Koperasi, ya kan? Koperasi, kemudian dengan smart gotong royongnya, kemudian yayasan, ya, kemudian model transaksi yang selama ini kita kenal dengan gotong royongnya, dengan arisannya misalnya itu kan, itu jasa-jasa yang memang harus kita segera garap secara digital agar ekonomi masyarakatnya bisa kita bangkitkan ini, ya, yang tadinya arisan masih konvensional menjadi arisan digital, ya, koperasi masih analog menjadi koperasi yang digital. Itu semua harus kita garap potensi kedepannya sehingga ekonomi digital bisa kita dorong lebih baik lagi lewat on-demand services. Ya, yang ketiga adalah Internet of Things. Nah ini juga menjadi satu kesempatan emas buat bahasa Indonesia menerapkan IoT, Internet of Things di solusi untuk kota cerdas. Nah, jadi kalau Akademia sudah tahu ada smart city, ya, namun sebelumnya ada smart people, ya, ada smart country. Jadi ada smart people, smart city, dan smart country. Nah, saat ini kita membahas smart country, lebih luas cakupannya, karena smart country itu melibatkan kota dan juga orang berduduk di dalamnya. Nah, smart country sendiri itu diperkirakan akan menjadi satu idola baru, ya. Mulai tahun ini aja banyak sekali orang-orang yang sudah menggunakan mobil tanpa adanya tanpa harus kita supirin, ya, tanpa pengemudi. Itu adalah salah satu penerapan Internet of Things sebenarnya. Terus kemudian pengganti daripada customer service, teller, kasir, fungsi-fungsi seperti itu sudah digantikan oleh Internet of Things, ya, oleh smart country tadi. Dan kita berharap kalau smart country ini kita jalankan dengan teknologi digital yang namanya IoT ini, maka pelayanan ke publik akan lebih cepat, ya, transparan dan tidak ada korupsi. Karena bagaimanapun
kalau masih dilayani oleh orang ya, secara manual, maka potensi-potensi kelambatan ya, tidak cepat diselesaikan, tidak dikasih kemudahan, dan tidak pidana korupsi juga masih akan berjamur di mana-mana, sehingga ini akan meningkatkan pelayanan publik ke kita, menambah pundi-pundi APBN kita juga jika smart nation itu kita terapkan, terus juga devisa negara tentunya, karena untuk masalah pajak, untuk masalah TKW kita yang di luar negeri mengirimkan devisanya ke negara kita itu sudah cukup dengan menggunakan teknologi digital lewat finansial teknologi salah satunya tadi. Nah, IoT ini juga bisa diterapkan di pertanian ya, tidak hanya di pelayanan publik untuk pemerintah, di pertanian, di perikanan, di perkebunan itu bisa menggunakan teknologi IoT, dan di manufacturing, di energi, oil and gas, semua bisa kita menggunakan Internet of Things. Jadi selain e-commerce, potensi ekonomi digital Indonesia yang besar, e-commerce tetap terbesar. 2030 itu lebih dari 150 miliar dolar ya katakan. Kemudian finansial teknologi ya itu di atas 100 miliar rupiah, itu sudah di angka 250 miliar dolar. Kemudian on demand services itu juga tidak kalah sampai dengan 200 ya miliar dolar, karena memang potensinya bagus sekali di Indonesia untuk on demand services ini. Masih banyak jasa-jasa yang belum digitalisasi. Kemudian IoT ini yang paling besar karena smart nation ini luar biasa, hingga sampai dengan 700 miliar. Jadi sekitar 1 triliun US dollar itu akan tercapai ya tahun 2030, Indonesia menjadi negara digital sedunia.